Jadi bisa dibilang sumur purba. Pagi ini Lavi lagi ada di Gunung Padang, situs Gunung Padang. Ini Lavi nggak sendiri lagi, pastinya kita akan jalan-jalan lebih seru lagi. Sekarang Lavi masih bersama teman dari Ruang Lavi, yaitu Bapak Yusuf Maulana atau biasa Lavi panggil Om Uce, atau kalian bisa manggil juga Kang Uce. Oke, kalau kalian penasaran, jangan lupa saksikan terus di Ruang Lavi. Mari Om, kita jalan. Yuk. Sebelum kita naik ke atas, di sini tuh ada sesuatu yang paling menarik. Ini apa sih Om? Boleh dijelaskan sedikit ya? Ini sumur semenjak ada. Jadi bisa dibilang sumur purba. Sumur purba. Sumber air yang keluar dari tubuh situs ini. Orang sini menamakan sumur ini Cikahuripan, atau dalam bahasa Indonesianya sumur energi. Sumur energi. Karena kahuripan itu diambil dari kata hurip. Hurip itu energi, atau pati hurip itu sebenarnya pati hurip energi, pati hirup itu ilmu atau pengetahuan. Jadi kayak kita tuh isi tenaga dulu dari air ini, baru kita akan naik langsung ke atas. Nah sebelum kita naik Om, kira-kira ini tingginya berapa nih yang harus kita lewatin? Kalau ketinggian Gunung Padang itu 115 sampai 120. Lalu tangga yang ini, karena ini tangga lama. Kalau di sebelahnya ada tangga yang baru dibuat. Oke, kalau gitu kita lanjut jalan ke atas. Sambil jalan kita akan sambil ngobrol-ngobrol terus sama Om Uce. Yuk. Jadi lepas ya bukan menghilangkan pikiran ya, kalau menghilangkan pikiran jadi kayak gimana, tapi harus netral, harus ini di dinding teras 1. Jadi kalau yang natural ini kan columnar join batunya. Columnar join ini salah satu bentuk dari batuan bentuknya, tapi batuannya sendiri namanya andesit basaltis. Dia membentuk columnar join seperti ini, balok-balok seperti ini. Tapi kalau di alam, di natural, tidak ada yang kayak begini. Tidak ada yang kayak begini. Dia rapat, cenderung rapat. Gitu. Tapi di sini ada dimasukkan gitu. Terus kedua, kalau secara alami itu ada yang panjang segini, ada yang segini, ada yang pokoknya tidak beraturan. Tapi kalau kita perhatikan bisa dilihat Rapi, itu ya? Rapi. Sampai kalau ke ujung. dipotong, alat potongnya pakai apa? Gitu kan? Kalau misalkan kemungkinan ini dimasukkan ke dalam, dia dipilah, kemudian dipilah yang ukurannya relatif sama, kemudian lagi ada yang sudah terpatahkan kan gitu, lalu dimasukkan ke dalam, disusun. Jadi ini jelas ini buatan manusia, man-made lah, atau istilah ininya ada unsur budaya di sini. Jadi budaya itu dalam arti ada tangan-tangan manusia yang berperan. Makanya ditumpuk seperti ini. Ini panjang lumayan, dan memang secara bangunan ini tidak tegak lurus untuk menahan beban seperti itu. Nah, yang sebelah sana seperti mau rubuh memang karena alam, mungkin akibat gempa atau letusan gunung yang besar gitu. Karena di depan ini ada gunung gede vulkano, akibat letusan gunung gede antara besar, goyangannya atau getarannya itu kemudian membuat tanah di bawahnya turun sehingga si beton ini. Tapi itu kan tidak serta-merta, lama tidak kuat, karena ini cukup kuat. Nah, yang unik di antara kalau di alami tidak ada ini yang namanya
tanah-tanah atau pasir-pasir dimasukkan ke dalam sela-sela ini di antara ini. Ini bisa dilihat. Jadi kayak ada ininya ya, model kayak ada semen. semennya ya. Ya. Antara bata terus Ya, ditumpuk ya, dipakein semen ya, dulu. ya. Kalau alami kan tidak ada yang kecil kayak begini, tapi ini kan ada yang kecil, ada yang kecil. Iya, Model disusun. Oke. Kalau channelingnya sih ya, barusan orang-orang dulu tuh membawa batu-batu ini. Kebayangkan balok-balok batu ini dibawa oleh beberapa orang, terus disusun rapih kayak gini. Siapakah dan dari manakah orang-orang terdahulu ini dapat informasi atau teknologi untuk menyusunnya ini? Nanti kita coba channeling kapan-kapan kalau misalnya memang Raffi diizinkan, nanti Raffi akan share.